Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terus jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal SAS, PAS, dan UAS. Nah, SAS ini kan sumatif akhir semester, penilaian akhir semester atau ulangan akhir semester. Ini ulangan untuk kenaikan kelas. Mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, di dalam video ini ada pilihan ganda lengkap esai plus kunci jawabannya. Nah, ini khusus untuk semester 2 kelas 2 sekolah dasar kurikulum Merdeka, dan mudah-mudahan soalnya sama dengan di daerah kalian. Ini untuk soal latihan saja. Oke, lanjut yang nomor 1. Oke, ini pohon beringin adalah simbol dari Pancasila yang berbunyi A. Kemanusiaan yang adil dan beradab, B. Persatuan Indonesia, C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita tahu pohon beringin ini merupakan sila yang ketiga. Ya, simbolnya itu merupakan ada 5 simbol. Nah, ini pohon beringin itu sila ketiga, itu Persatuan Indonesia. Jawabannya adalah B. Kalau kemanusiaan yang adil meradab ini sila kedua. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini sila keempat. Soal nomor 2. Berikut contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila kelima adalah A. Ikut dalam pemilihan ketua kelas, B. Menunggu teman yang sedang beribadah, C. Saling menolong. Nah, ini contoh perilaku dari sila kelima. Sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan adil, ya adil dalam pemilihan ketua kelas. Nah, ikut dalam pemilihan ketua kelas itu kita harus adil. Nah, seperti itu. Kalau menunggu teman yang sedang beribadah, ini sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saling menolong, ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut nomor 3. Membantu sesama teman, tidak mengajak teman adalah contoh penerapan sila Pancasila dengan simbol A. Kepala banteng, B. Pohon beringin, C. Rantai emas. Kita tahu saling menolong ini kan merupakan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sila kedua. Sila kedua disimbolkan dengan rantai dan emas. Kepala banteng ini sila keempat, pohon beringin sila ketiga, kesatu adalah bintang, kedua ini rantai dan emas. Lanjut nomor 4. Apabila tidak mematuhi aturan di sekolah akan merugikan A. Diri sendiri, B. Teman, C. Guru. Kita tahu jika kita tidak mematuhi aturan sekolah akan merugikan, ya benar, itu merugikan diri sendiri. Nah, gitu, kita tidak mematuhi aturan sekolah akan merugikan kita sendiri. Jawabannya A. Soal nomor 5. Berikut yang merupakan contoh menaati peraturan di sekolah adalah A. Mencuci piring, B. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, C. Mengikuti kerja bakti memperbaiki jalan. Nah, ini peraturan kuncinya ada kata sekolah. Kalau mencuci piring ini di rumah, terus mengikuti upacara, ya benar, jawabannya adalah B. Ini merupakan aturan atau yang ada di sekolah, kita harus mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Kalau mengikuti kerja bakti ini di masyarakat. Soal nomor 6. Ida diberi tugas untuk menyiram tanaman di pot setiap sore di rumah. Manfaat menyiram tanaman di pot adalah A. Halaman menjadi bersih, B. Tanaman menjadi subur, C. Tanaman menjadi indah. Ya, Ida diberi tugas menyiram pot tiap sore di rumah. Manfaat menyiram tanaman ini kita tahu adalah untuk tanaman menjadi subur. Itu merupakan manfaat kita menyiram tanaman di pot sore hari. Soal nomor berikutnya nomor 7. Siti dan teman-temannya senang belajar bersama.
namun mereka mempunyai kesukaan yang berbeda-beda. Maka sikap mereka seharusnya A. menghormati, B. mengolok, C. mengejek. Ya, walaupun kita berbeda, kita dengan teman kita, misalnya teman kita suka senang belajar, terus teman kita suka bermain, itu harus menghormati. Jawabannya adalah A. Walaupun kita berbeda kesukaan, kita harus tetap menghormati, tidak boleh mengolok atau mengejeknya. Soal selanjutnya nomor 8. Saat mengerjakan tugas secara berkelompok, sikap kita seharusnya A. bekerja sendiri-sendiri, B. bersaing, C. bekerja sama. Ya, benar, kita berkelompok ini seharusnya itu jawabannya adalah ya, bekerja sama. Itu merupakan tugas secara berkelompok, bukan bekerja sendiri-sendiri. Itu harus bekerja sama. Soal berikutnya nomor 9. Bhinneka Tunggal Ika merupakan titik negara Indonesia. A. semboyan, B. lambang maksudnya ini kan, C. lagu kebangsaan. Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya kan berbeda-beda tetap satu jua. Itu merupakan semboyan negara kita, negara Indonesia. Kita tahu Bhinneka Tunggal Ika ini mempersatukan dari suku, agama, ras, dan sebagainya. Itu banyak sekali macam-macam perbedaan yang ada di Indonesia. Di semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Soal nomor 10. Berikut contoh kegiatan di rumah yang menunjukkan persatuan. A. kerja bakti membersihkan rumah, B. menonton televisi, C. tidak mau bermain dengan apa nih? Tidak mau bermain, maksudnya ini bersama-sama boleh. Jadi jawabannya ini iya. Contoh kegiatan di rumah, jawaban yang benar itu kerja bakti membersihkan rumah, jawabannya A. Selanjutnya nomor 11. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila dalam Pancasila ke A. sila pertama, B. sila kedua, C. sila ketiga. Ya, kemanusiaan dah saya bilang tadi, kemanusiaan ini merupakan sila kedua. Jadi kalau kalian menghafal dari sila pertama sampai kelima, kalian pasti bisa menjawabnya dengan simbolnya apa, bunyinya gimana. Nah, kalian pasti bisa menjawabnya. Ini pertanyaan yang mudah. Soal berikutnya nomor 12. Menghargai perbedaan suku dan budaya merupakan contoh penerapan Pancasila sila ke A. sila ketiga, B. sila keempat, C. sila kelima. Ya, benar, menghargai itu merupakan sila keempat. Perbedaan bentar menghargai suku dan budaya merupakan contoh sila. Iya, ini persatuan Indonesia, itu jawabannya adalah sila ketiga. Kalau keempat ini sejenisnya musyawarah dan sebagainya. Soal nomor 15. Melaksanakan 13 nih ya, melaksanakan piket kelas merupakan contoh dari penerapan sila dalam Pancasila yang berbunyi. Nah, piket kelas. A. kemanusiaan yang adil dan beradab, B. persatuan Indonesia, C. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, piket kelas tadi kita ada juga adil, itu adil memilih ketua kelas. Kalau piket kelas ini persatuan Indonesia, itu merupakan penerapan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Soal nomor 14. Sila ke-1 disimbolkan dengan, nah kita tahu itu bintang. Kalau rantai, pohon beringin ini bukan. Pohon beringin ketiga. Kalau rantai kedua. Kalau keempat itu pala banteng. Kelima padi dan kapas. Ini rantai emas dia. Nomor 15. Semboyan negara Indonesia adalah, nah tadi ini semboyan kita adalah nah ini semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya ini adalah A, sudah jelas. Ingat ya, semboyan kita ini berapapun umur kalian, kelas berapapun kalian, pasti jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sampai dari kelas 1, kelas 6, sampai SMP ini tidak berubah, karena semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya
berbeda-beda tetap satu jua. Soal berikutnya nomornya ada berapa soal ini? Ada 15 soal, lumayan juga ini ya. Oke, kita lanjut yang nomor 16, yakni akibat bila kita tidak mematuhi di sekolah, artinya ya kita akan benar, kita tidak, huruf besar semua ya, mendapat hukuman. Seperti misalnya hukuman kalau di sekolah itu memungut sampah yang berserakan. Nomor 17, peraturan di sekolah wajib ditaati oleh seluruh atau semua warga sekolah. Semuanya ya, jangan siswa saja, guru juga, terus staf-staf dan lainnya seperti penjaga sekolah, pustakaan dan sebagainya. Nomor 18, jika ada teman kita yang membawa sampah sembarangan maka kita marahi. Salah, ini yang pertama kita harus menegurnya. Jika marah, kita laporkan ke guru, boleh. Biasanya kan kita anak-anak, adik-adik kan kita menegur teman kita, dia yang marah kan. Nah, seperti itu. Nomor 19, memakai seragam mengikuti upacara bendera merupakan aturan di sekolah. Nomor 20, Beni senang dengan pelajaran olahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan apa? Ya, nomor 20 ini seragam atau pakaian olahraga, seragam olahraga, seragam saat olahraga atau pakaian saat olahraga boleh. Nomor 21, dalam satu sekolah pasti terdapat berbagai macam keanekaragaman seperti perbedaan kegemaran, perbedaan makanan, perbedaan agama, perbedaan suku dan sebagainya. Maka dari itu kita harus saling saling menghormati atau saling hormat, saling menghargai. Itu dia kunci dari persatuan di kita. Nomor selanjutnya 22, Indonesia terdiri dari berbagai suku. Suku Betawi berasal dari mana? Ya, jawabannya itu dari Jakarta. Ingat ya, suku Betawi ini berasal dari Jakarta. Nomor 23, setiap manusia mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya yang disebut suku, disebut dengan keanekaragaman. Iya. Nah, seperti itu. Ragam, perbedaan suku kita berbeda-beda dari agama, kulit, kegemaran. Itu banyak sekali, mungkin ribuan, mungkin jutaan dari perbedaan yang ada di kita ini. Nomor 24, Edo berasal dari Papua, Beni dari Batak. Mereka berbeda apa? Nah, jadi kan Edo berasal dari Papua, terus Beni berasal dari Batak, berbedaan suku, bangsa. Boleh jawab suku aja, boleh, benar. Nomor 25, apabila kita bermain secara berkelompok, kita harus menjaga persatuan. Kita harus menjaga sila ketiga, itu persatuan Indonesia. Jadi jawabannya adalah persatuan. Nomor 29, Edo dan Udin berbeda agama, tetapi mereka senang bermain bersama. Walaupun berbeda agama, mereka saling, tadi sudah ada, saling menyayangi, saling menghargai, boleh, menghormati, boleh. Nomor 27, membicarakan sesuatu masalah secara bersama-sama untuk memperoleh jalan keluar atau kesepakatan bersama, sering disebut dengan apa? Musyawarah. Oke. Soal selanjutnya nomor 28, agar tercipta kenyamanan di sekolah, setiap warga sekolah harus aturan, harus melanggar aturan, harus taat aturan sekolah. Jawabannya mematuhi, boleh. 29,
Agar pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai, maka diperlukan sikap sikap apa? Berkelompok atau gotong royong. Gotong royong ini kita kerja bersama-sama, misalnya membersihkan selokan, kerja bakti, piket, terus dan sebagainya. Itu merupakan sikap dengan gotong royong bersama-sama. Nomor selanjutnya 30. Sikap yang harus dihindari ketika bermain dengan teman. Bertengkar, mengejek, terus menghina. Yang perlu dihinakan menghina, boleh, bertengkar, boleh, terus mengejek. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Soal selanjutnya ini lumayan nggak apalah kan ini. Intinya kalian baca saja. Sebutkan contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam ini sesuai dengan isi kalian. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, membersihkan rumah, menghormati yang lebih tua. Nomor 32. Sebutkan 3 cara merawat tanaman agar tetap indah. Benar, disiram, diberi pupuk, ditata. Nah, seperti itu. Nomor 33. Sebutkan 3 contoh aturan di sekolah. Nah, mengikuti upacara, memakai seragam, seperti sepatu, baju, mentaati tata tertib sekolah. Nomor 34. Nah, ini sesuai dengan zaman kalian. Sesuai dengan daerah kalian juga boleh. Sebutkan 3 suku yang ada di Indonesia. Misalnya suku Dayak, suku Jawa, Betawi, Sunda, Batak, Papua, terus banyak sekali suku. Suku Sunda, suku suku Melayu. Nah, seperti itu. Nomor 35. Sebutkan 2 kegiatan yang dapat dilakukan ketika lingkungan mengadakan kerja bakti. Turut serta membantu kerja bakti. Jawabannya itu terus menjaga lingkungan dengan baik.